Oh iya, rules di kelas ini selalu dari singkat 2 kemarin, kalau ada yang pengen ditanyain, tanyain aja. Santai aja sih kalau aku ya, sama Ray juga. Biar kita di sini juga mau belajar, jadi setidaknya ya kita belajar bareng-bareng lah di sini, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang pengen ditanyain atau ada yang penjelasannya kurang jelas, bisa langsung ditanyain gitu. Oke, pertemuan hari ini, apa ini? Ada yang ngechat? Ada apa? Oh iya, ya. Oke, jadi pertemuan hari ini kita bakal bahas tahapan ALK. Kalau misalnya kita kan sebenarnya minggu ini adalah pembahasan tugas. Yang tugas itu di dalamnya juga ada 2 jenis analisis yang kita lakukan, analisis accounting dan analisis bisnis. Nah, analisis bisnis kemarin kita sudah bahas di pertemuan 2 kalau nggak salah. Nah, di pertemuan 3 ini kita bedah lagi analisis akuntansi. Nah, kebetulan sekarang di pertemuan 3 kita bakal ngebahas gimana sih penerapan terkait analisis akuntansi itu sendiri gitu teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ingat di pertemuan 3 itu kita bakal banyak hitung-hitungan. Nah, jadi kita bakal membedah tuh hitung-hitungan itu gimana nanti. Lanjut. Ini aku pakai PPT Bu Dini, Bu siapa gitu? Ya, Bu Dini lah pokoknya Bu Dini. Aku kenal panjangnya. PPT-nya bagus walaupun dalam bahasa Inggris, jadi nanti aku bakal jelasin. Jadi tuh sebenarnya ada alasan kenapa kita harus melihat distorsi-distorsi gitu. Jadi teman-teman, kenapa kita harus ngelihat namanya accounting distorsi, dan ini juga menjadi pertanyaan gitu loh, buat apa sih sebenarnya fungsi accounting distorsi? Apa kalau misalnya kita nanti ketemu ada ternyata perusahaan itu pakai metode depresiasi yang beda, yang hasilnya nanti efek sampingnya expense-nya lebih kecil. Wah, ini penyelewengan gitu kan, langsung kita fokusnya langsung ke APSK kan, kayak, wah ini kesalahan harus dilaporkan. Nggak juga, kayak gitu juga sebenarnya. Jadi kembali lagi kita bahas lagi apa sih sebenarnya analisis laporan keuangan itu fungsinya gitu loh. Analisis laporan keuangan itu fungsinya intinya adalah mengembalikan fungsi laporan keuangan itu ke standar yang benar gitu. Intinya adalah mengembalikan fungsinya ke standar yang benar dan ke keadaan yang sebenarnya gitu. Jadi banyak sih kasus kayak di laporan keuangan, seperti kalian teman-teman mungkin pernah dengar istilah namanya masalah di laporan keuangannya itu diutak-atik, atau misalnya namanya diubah dalam koridor yang benar gitu. Jadi mereka nggak salah juga dalam pengubahan laporan keuangan dari pihak manajemen perusahaannya. Tapi informasi yang disampaikan itu sifatnya bukan informasi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya gitu. Malah biasanya walaupun memang di standar dibenarkan, tapi informasinya itu sifatnya tidak menyesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Nah, fungsinya dari kita menganalisis distorsi-distorsi yang terjadi dalam akuntansi ini, yaitu kita berusaha untuk melihat sebenarnya keadaan sebenarnya dari usaha itu gimana sih, keadaan sebenarnya dari akuntansi perusahaan itu gimana dalam hal pencatatannya terkait aset dan kewajiban dan equity-nya gitu. Jadi itu fungsi utama dari kita melakukan analisis distorsi akuntansi yang kita bakal bahas nanti di pertemuan ini gitu. Oke, kita lanjut. Kemarin kalau ya teman-teman bisa lihat sih nanti penjelasan dari kantor yang sebelumnya juga. Jadi aku sini sebenarnya cuma merefresh aja sih ingatan. Kalau di sini memang ya format yang kemarin kalau ada 2 jenis intinya. Aku lupa juga cantumin di sini. Jadi terserah mau make yang sudah distandarisasi atau mau make yang
ya sesuai dengan keadaan sebenarnya aja gitu. Kalau standarisasi, jadi standarisasi ini usahanya sebenarnya untuk memudahkan, tapi sifatnya nggak wajib. Jadi misalnya kita mau bikin analisis laporan keuangan pun, itu nggak wajib kita harus bikin standarisasinya gitu. Nah, biasanya standarisasi dari income statement sama balance sheet, mungkin dosen-dosen kalian juga sudah jelasin kalau yang balance sheet itu dibagi jadi finansial sama operating. Nanti operating asset kurang operating liabilities itu adalah net operating asset. Aku coba tulis ulang rumusnya. Teman-teman nanti juga bisa lihat formatnya juga di Pareto mungkin. Kalau rumusnya aja adalah kalau misalnya yang standar balance sheet aset, standardized balance sheet. Nah, jadi yang sudah distandaris itu apa sih? Biasanya dia dibagi dua. Intinya adalah dia memisahkan mana sih yang benar-benar kegiatan operasional perusahaan. Operasional and finance. Nah, mana yang merupakan kegiatan operasional perusahaan yang merupakan main core dari perusahaan itu sendiri, dan mana yang merupakan ya tambahan aja lah, tambahan pendapatan atau tambahan biaya yang sebenarnya bukan merupakan efek dari perusahaan itu sendiri gitu. Nah, ambil contoh misalnya Kimia Farma. Kimia Farma operasionalnya kita tahu bahwa operasional Kimia Farma itu adalah penjualan obat atau penjualan alat-alat kesehatan gitu loh, alat-alat kesehatan. Nah, oh iya, oke lupa tadi. Jadi kita kalau misalnya di operasional finance itu nanti membedakan antara mana yang menjadi main core perusahaan sama mana yang merupakan tambahan. Nah, operasional itu dibagi menjadi dua lagi. Jadi operasional, teman-teman sebenarnya bisa lihat. Tapi aku bakal jelasin operasional ya intinya dibagi dua. Ada yang aset dan liabilitas. Operasional aset, operasional liabilitas gitu. Aset dan liabilitas. Nah, hasil akhir dari operasional aset dikurangi operasional liabilitas itu adalah net operational aset. Nah, ini hasil akhirnya ya. Jadi ini adalah pengurangan dari operasional aset dikurang operasional liabilities. Nah, kalau yang finansial itu segala aset yang terkait, misalnya ada investasi perusahaan itu kan investasi di perusahaan lain, itu kan sebenarnya bukan wujud usaha utama dari perusahaan tersebut gitu loh. Misalnya Kimia Farma punya investasi misalnya di usaha lain, walaupun sebenarnya Kimia Farma itu kan sebenarnya bukan anakan sih istilahnya, merupakan ya investasi pemerintah lah. Jadi kayak kumpulan gitu. Aku lupa nama perusahaannya apa yang menghimpun semuanya gitu. Nah, finansialnya itu jadi segala kegiatan yang di luar itu, ya terdiri juga sama aset sama liabilitas. Tapi pada umumnya sih liabilitas sama asetnya itu hasil akhirnya adalah net debt. Nah, net debt. Nah, jadi hasil akhirnya adalah net debt. Nah, hasil akhirnya adalah net debt. Kalau sudah dikurangi, kita dapat net operational asset sama net debt kan. Nah, net operational asset, NOA, aku singkat aja, dikurang sama net debt, itu nanti hasilnya bakal sama dengan total equity. Sama dengan total equity. Ya udah, ini adalah format dari standar balance sheet. 3 hal ini. Nanti isi-isinya itu ya kalian baca aja. Nggak tahu juga bakal keluar apa enggak sebenarnya kalau kayak gini. Nah, kalau misalnya yang standard income statement itu gimana? Yang income statement yang diminta lah untuk distandarisasi. Income statement standarisasi itu sebenarnya formatnya sama kayak kita dulu belajar bikin laporan keuangan, yang income statement yang sudah kompleks.
Jadi isinya itu adalah income statement isinya apa aja sih? Urutannya berarti pendapatan sama expense operasional, pendapatan dan expense operasional nanti dikurangin jadi pendapatan expense operasional, baru habis itu nanti kita kurangkan lagi dengan hasilnya nanti adalah net income operasional, tapi before tax kan, before tax. Nah, kita kurangkan dengan tax-nya lagi nanti, dapat net income before tax. Oh, ini kita kurangi dulu sama pendapatan lainnya, other income atau expense yang dimiliki oleh perusahaan yang bukan merupakan core dari perusahaan itu sendiri. Kita dapat net income before tax. Habis kita dapat net income before tax, ya berarti karena sebelum pajak kita kurangi sama tax. Tax income kita kurangkan, nanti dapatnya adalah net income, tapi kita belum kurangi juga namanya financial expense. Nah, financial expense biasanya dipisahkan di bawah. Financial expense itu adalah segala bunga, segala beban bunga, itu ditaruh di bawah. Setelah dikurangi nanti dapatnya adalah comprehensive income. Oke, jadi formatnya gini aja sih biasanya, format-format dari laporan keuangan yang distandarisasi. Apakah sifatnya wajib? Enggak juga. Sifatnya enggak wajib gitu. Jadi kalau mau diubah juga nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Fungsinya apa ya? Buat mudahin kita nanti buat meneliti mana aja sih sebenarnya yang terkena distorsi. Jadi kita bakal jelaskan setelah ini adalah distorsi apa aja yang mungkin. Nah, penjelasan pertama adalah distorsi terkait distorsi aset. Re, lu jelasin deh. Dari gimana? Ya. Lu mau jelasin nggak? Distorsi aset. Itu aja deh. Jadi distorsi itu pun ada beberapa jenis ya teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya kalau aku belajar ALK dari mana? Dari Pak Eko kayak dosen yang nggak tahu ya dosen-dosen lain apa bikin gitu juga, tapi kalau Pak Eko sebagai dosko juga dia jadi format-format dosen-dosen lain pun menghimpun dari dia gitu. Dan di YouTube pun juga nggak ada penjelasan terkait analisis laporan keuangan, karena biasanya analisis laporan keuangan isinya cuma common size method buat meneliti laporan keuangan gitu. Jadi tahapan pertama adalah distorsi aset. Distorsi aset itu gimana sebenarnya? Maksudnya distorsi itu adalah perbedaan nilai atau adanya selisih di dalamnya gitu. Dan biasanya ini yang kita teliti. Jadi kembali lagi teman-teman ingat harus ingat materi akuntansi keuangan sebenarnya. Karena nanti kita bakal hitung depresiasi, kenapa depresiasinya bisa begini gitu. Nanti juga di liability distortion kita bakal ngitung namanya leasing dengan financialis. Itu jadi kita harus tahu seluk-beluk dari leasing itu sendiri. Jadi kita harus ingat lagi materi kita kemarin di tingkat 2. Terus nanti ada juga di equity itu kita bakal bahas namanya itu yang sifatnya hybrid security atau yang biasanya punya share option, istilahnya share option. Nah, share option dulu kita pernah belajar. Nah, ini kita ingat lagi karena ini kita bakal bahas lagi. Jadi apa aja sih penyebabnya aset itu bisa terdistorsi di dalamnya? Apa aja penyebabnya aset itu bisa terdistorsi? Contoh pertama adalah bisa aja aset itu terdistorsi karena adanya kontrol atau adanya Ray bisa minta tolong buat di itu Ray screenshot buat bukti. Aman. Nah, jadi siapa sih yang memegang peran atau mengontrol dari aset itu sendiri gitu loh. Nah, jadi biasanya ada perbedaan, ada
ada ada pertanyaan di mana kita nggak tahu sebenarnya aset ini tuh sebenarnya milik siapa. Ambil contoh leasing misalnya. Teman-teman kalau misalnya ingat leasing dulu, ini kembali lagi mengingat leasing itu sebenarnya kan ada dua jenis, ada operasional, ada finansial kan. Operasional sama finansial. Nah, apa sih bedanya operasional sama finansial sebenarnya? Kalau teman-teman ingat dulu, kita punya namanya tes. Ada tes yang berusaha menentukan dia sebenarnya kita masuk kemana sih ini, si leasing ini nih sebenarnya masuk kemana. Jadi ada yang pertama sifatnya adalah non cancelable dulu kan. Kalau teman-teman ingat dulu ada istilah namanya non cancelable. Nah, aku tulis di sini. Non cancelable. Maksudnya apa? Non cancelable berarti yang nggak bisa dibatalkan. Nah, kenapa nggak bisa dibatalkan sih non cancelable? Karena non cancelable ini pada umumnya dimiliki oleh financial lease. Karena financial lease itu segala risiko itu sudah dipindahkan ke lese. Kalau misalnya di financial lease. Jadi pada umumnya sih non cancelable ini keadaan ini nih kontrak yang nggak bisa dibatalkan itu adalah financial lease. Tapi dalam tahapan selanjutnya kita juga harus tentukan ada yang namanya five test untuk ada yang namanya five test. Nah, jadi five test itu untuk menentukan sebenarnya dia itu bisa masuk nggak sih ke tunggu dulu ya. Sorry tadi ada sedikit gangguan. Jadi kita lanjut lagi. Jadi kan kalau list itu ada dua jenis. Jadi setelah kita melalui tahapan non cancelable, kalau misalnya dia sifatnya memang cancelable, berarti kita bisa langsung masukin ke operasional list ya. Nah, setelah itu kita laluin namanya five test. Five test itu kalau teman-teman ingat dulu, salah satunya aja harus terpenuhi untuk kita bisa ngaku itu sebagai financial list. Nah, mungkin nanti nanti bakal aku jelasin lagi ke belakang. Jadi setelah kita ngelaluin itu, baru kita bisa menentukan itu sebagai financial list kan. Nah, tapi kadang kita nggak tahu gitu loh, kita nggak tahu karena mungkin informasinya kurang atau gimana. Kan di laporan keuangan itu informasinya kadang terbatas, disclosure dari perusahaan itu nggak banyak gitu. Dan efek sampingnya adalah perusahaan itu bisa aja ngatur bahwa pengetahuan kita tentang masing-masing akun itu. Nah, jadi misalnya dia ditulis sebagai operasional sama finansialis. Nah, kita karena informasinya kurang atau mungkin kita informasinya kurang kita tahu, kita mungkin menganggap bahwa oh ini sudah benar nih laporan perusahaan terkait leasingnya. Padahal sebenarnya harusnya operasionalis ini ada syarat-syarat yang bisa masukin dia ke finansialis. Tapi oleh perusahaan itu dimasukin ke operasionalis. Gitu. Nah, itu yang kita harus teliti lagi. Nah, selanjutnya adalah terkait manfaat ekonomi. Jadi setelah kita menentukan kepemilikan, selanjutnya kita berusaha dalam hal pengukuran manfaat ekonomi. Ambil contoh misalnya itu research and development. Kalau misalnya kalian membahas kimia farma kemarin juga, kimia farma itu kan dalam hal pembentukan obat atau bikin obat yang obat generik sendiri pun dia juga harus namanya research and development. Nah, ada biaya di dalamnya dari perlakuan research and development sendiri itu. Nah, kadang kita nggak tahu bagaimana cara mengukur dari nilai manfaatnya sebenarnya. Kayak mana cara mengukur apakah benar-benar obat ini nanti bakal berguna, apakah obat ini nanti benar-benar bakal dihasilkan atau nanti hasilnya bakal ada. Karena research and development pun punya prinsip bahwa aset itu harus diakui pada saat memang manfaat ekonominya sudah jelas gitu. Nah, masalah pengukuran manfaat ekonominya ini ya, efek sampingnya kita nggak tahu gitu loh karena mungkin informasinya kurang dan efek sampingnya adalah terjadinya namanya distorsi kalau karena terkait pengukuran manfaat ekonomi yang
agak susah gitu. Begitu juga masalah fair value atau nilai wajar. Misalnya kita udah beli sebuah aset, misalnya beli sebuah aset, eee, padahal baru beli setahun yang lalu. Tapi pada akhirnya, karena mungkin kita misalnya kita beli aset itu, kemudian ada versi yang lebih baru, misalnya kita beli, iPhone 11, kita beli iPhone 11, terus habis itu, habis sebulan kemudian, misalnya mentok-mentoknya di iPhone 11 kita pakai buat kegiatan perusahaan, terus kita nilai dengan harganya yang masih mahal pada saat itu, terus habis itu muncullah iPhone 12 dengan, yang mirip-mirip dan tapi dengan, fitur yang mutakhir atau fitur yang lebih canggih. Nah, mungkin harganya bakal kelihatan masih mahal untuk iPhone 11, tapi kalau misalnya kita lihat, gimana efek sampingnya, fair value nilai wajarnya dari iPhone 11 pun mungkin bakal lebih turun karena, adanya produk baru. Padahal sebenarnya dalam hal harga pun, dalam hal penyusutannya, kita belum menyusutkan si iPhone ini karena iPhone ini baru. Tapi kita nggak tahu karena mungkin, efek sampingnya adalah karena ada produk baru, akhirnya nilai wajar dari produk yang kita beli itu sangat jauh dari nilai harga perolehan, dikurangi depresiasi yang ada gitu. Book value istilahnya, book value. Oke, lanjut. Ya ini overstated asset. Bentar Dan, yang tadi nambahin dikit gue. Oke, boleh. Jadi tadi Jidan baru jelasin yang bagian leasing, bagian kalau misalnya kepemilikan aset itu belum jelas. Kalaupun kepemilikan asetnya udah jelas, kepemilikan itu milik perusahaan itu sendiri, aset itu tuh bermasalah, distorsinya bisa terjadi dari pengakuan revenue-nya atau expense-nya. Karena kan revenue matching, ada matching konsep antara revenue dan expense. Dan aset itu tuh digunakan untuk mencari revenue. Jadi ketika aset itu digunakan untuk operasional misalnya, nanti mungkin bisa bakal didepresiasikan atau diamortisasikan. Nah, perkiraan nilai depresiasi dan amortisasinya itu harus mencerminkan economic reality. Itu kan judgment dari manajer. Kira-kira 4% per tahun atau 5% per tahun atau berapa garis lurusnya gitu. Atau pakai saldo menurun. Tapi kalau misalnya tidak bisa melambangkan keadaan sebenarnya dari ekonomi, misalnya di perusahaan Kimia Farma tadi, di Kimia Farma ternyata dia cuma satu-satunya perusahaan industri farmasi yang pakai metode saldo menurun untuk apa gitu, untuk salah satu asetnya. Sedangkan di teman-temannya yang lain kayak Kalbe, kayak apa, itu pakainya garis lurus. Jadi itu bakal jadi distorsi akuntansi karena tidak mencerminkan economic reality. Teman-temannya kok pakai itu, ya kamu sendiri dibedain gitu loh. Apakah ini ada window dressing di dalamnya gitu? Kira-kira gitu. Dah. Oh iya, itu window dressing. Saya lupa istilah itu. Lama sepertinya. Jadi yaitu kita lanjutkan sekarang. Oh ya, ini lupa kok. Lupa dihapus. Selanjutnya adalah keadaan di mana ini nanti dipecah sih sebenarnya. Keadaan di mana keadaan apa aja yang menyebabkan aset itu bisa lebih saji atau aset itu bisa aja kurang saji gitu. Nah, salah saji itu APSK lain di sini. Jadi di sini kita cuma bahas lebih saji sama kurang saji. Nah, kalau lebih saji disebabkan apa aja sih? Nah, jadi lebih saji kembali lagi. Ada beberapa hal yang menyebabkan lebih saji. Misalnya perusahaan itu menunda penghapusan dari aset lancar atau juga menunda penghapusan dari long term asetnya. Misalnya memang ada impairment, misalnya sudah ada impairment terkait kurang aset. Nah, impairment ini tuh ditunda untuk tahun depannya gitu loh. Padahal sebenarnya keadaan impairment ini harusnya tuh disesuaikan pada saat terjadinya. Misalnya impairment-nya di tahun 2020, tapi ya udahlah, mungkin ada intention dari manajernya, misalnya ada memang dorongan dari manajernya gimana, pokoknya mungkin ada dorongan, oh ini aset kalau misalnya kita kurangin nilainya nanti efek sampingnya nanti current ratio kita turun gitu loh. Nah, ada efek samping lah, dan akhirnya perusahaan memilih ya udah mending kita tunda aja dulu penghapusannya.
Nah, ini bakal menimbulkan namanya overstated asset gitu. Baru habis itu juga ada salah hal dalam menentukan nilai reserve. Reserve itu adalah nilai-nilai yang dihilangkan. Misalnya kayak allowance for bad debt. Nilai-nilai dari piutang sendiri itu kan sebenarnya ada perkiraan gitu. Nah, kadang karena sifatnya perkiraan yang merupakan perhitungan dan di laporan keuangan pun sifatnya jarang diungkapkan kayak mana sih sebenarnya mereka menghitung. Nah, jadinya itu ada kemungkinan nilai-nilai dari allowance itu nggak sesuai dengan keadaan sebenarnya gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Nah, ada juga keadaan di mana analisis kembali measurement terkait selanjutnya adalah measurement terkait depresiasi atau amortisasi dari aset jangka panjang. Nah, depresiasi itu kan kita punya namanya nilai residu, kita punya namanya umur masa manfaat. Nah, penilaian-penilaian ini kan juga sifatnya adalah penilaian yang perlu penilaiannya bersifat subjektif atau mungkin ada penilaian yang memang diterapkan di luar dari laporan keuangan sendiri gitu. Nah, kadang keadaan sebenarnya kita tuh nggak tahu bagaimana keadaan sebenarnya dan ini nanti bakal menjadi pembahasan kita di distorsi aset, di soal-soal distorsi aset. Itu nanti kita bakal bahas di bagian sini nih. Benar nggak sih depresiasi perusahaan ini? Gimana cara tahu kita benar apa enggak gitu? Kan kita juga ternyata di laporan keuangan juga nggak ada dan informasi terkait dia menentukan depresiasi umur manfaatnya gimana atau gimana. Ya, cara lainnya adalah kalau misalnya gini, kita bandingkan sama peer industry atau perusahaan-perusahaan yang berada dalam industri yang sama. Berapa sih depresiasinya? Nah, itu yang kita bandingkan. Dia ini terlalu jauh nggak sih dari industri atau enggak gitu. Nah, kalau itu caranya membandingkan menentukan apakah aset ini sebenarnya terdistorsi apa enggak sih gitu. Nah, baru habis itu juga pengakuan revenue atau pendapatan yang lebih cepat gitu loh. Nah, biasanya ya ini kembali lagi dia mengakuin pendapatan misalnya mengakuin piutang itu dipercepat. Padahal piutangnya sebenarnya kan prinsip piutang kalau pas sudah diterima baru padahal piutangnya itu belum mulai gitu loh. Piutangnya itu belum masuk ke perusahaan atau misalnya masih kontrak atau apa. Pokoknya sesuaikan dengan syarat akuntansi. Nah, tapi karena ada intention dari manajer, ada yang dorongan dari manajer, akhirnya mereka ya udahlah karena kita mau ngejar mungkin income-nya naikin income, akhirnya ya udah kita majuin aja dulu piutang ini walaupun kepastiannya belum jelas gitu. Nah, ini yang bisa menjadi penyebab dari overstated asset. Nah, ini adalah contoh dari asset revenue recognition. Aku udah baca ini. Nah, jadi ini yang understated juga. Jadi ya ini kebalikannya aja sih. Kalau misalnya tadi adalah understated, kalau sekarang kalau understated aset berarti kamu penghapusannya terlalu berlebih dan akhirnya efek sampingnya adalah asetmu menjadi kurang saji. Keadaan lainnya adalah kadang overstatement reserve atau allowance yang kita hitung itu terlalu besar dan juga kadang penghapusan dari aset yang terlalu berlebihan. Balik. Nah, ini yang kita bakal bahas juga, risk asset of balance sheet. Nah, jadi kembali lagi list aset. Ada namanya financial list sama operational list. Bedanya apa sih? Kalau teman-teman ingat dulu, financial list itu kita nyatat sebagai right of use asset. Dan dia merupakan aset kan. Nah, ditemenin sama apa? Namanya list liability. Kalau misalnya dicatat sebagai operasional, ya udah tiap bulan, tiap periode kita bakal bayar namanya rent expense gitu. Karena kebanyakan masih dimiliki oleh si lessor gitu. Beda sama list aset. Kalau misalnya financial list, kepemilikan dimiliki oleh list, makanya lese. Sehingga nanti efek sampingnya adalah kita harus mengakui rekomendasi aset, kita juga harus mengakui namanya mengakui nilai dari liability, list liability. Efek sampingnya apa? Dan kalau aset, kita susutkan kan tiap periode depresiasi. Depresiasi, efek sampingnya adalah depreciation expense. Nah, depreciation expense mengurangi income, ya kan? List liability
Itu nanti kalau misalnya kalau teman-teman ingat dulu kita hitungnya dengan membagi dengan mengalihkan dengan rate-nya berapa, rate dari perusahaan lessee atau lessor. Nah, habis dikalikan itu nanti kita ngakuin namanya interest expense kan. Interest expense. Nah, interest expense itu adalah expense. Expense itu mengurangi income. Jadi dengan adanya financial risk itu malah mungkin ada efek di mana expense itu terlalu berlebih bagi perusahaan gitu. Dan akhirnya ada dorongan dari perusahaan untuk ya udahlah daripada nanti efek samping kita income kita menurun karena adanya list aset. Ambil contoh misalnya pesawat didominasi penerbangan, maskapai penerbangan itu didominasi dia sewa karena nggak punya mungkin dia menyewa bukan memiliki pribadi pesawatnya. Nah, karena pesawat yang didominasi itu adalah sewa dan nilai sewa itu gede gitu teman-teman, nilai sewanya gede, berarti juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa interestnya bakal gede gitu nilainya dan juga depresiasi juga bakal gede. Nah, efek sampingnya income perusahaan itu bakal kecil gitu loh. Nah, mungkin ada dorongan dari perusahaan ya udahlah mending kita ubah aja ke operasional income, operational list. Efek sampingnya apa? Nggak ada depresiasi expense, nggak ada interest expense, income kita naik. Nah, itu yang menjadi dorongan biasanya. Kenapa sih bisa ada kemungkinan list itu dicatat sebagai operasional dibandingkan financial list. Oke, lanjut. Ini yang masalah piutang. Ini ada piutang. Kalau misalnya piutang yang dijual itu efek sampingnya gimana? Nanti aku bakal jelasin di liability. Terus ini ya ini yang terkait intangible asset kadang-kadang nggak ditaruh di perusahaan gitu, nggak ditampilkan di laporan keuangan. Oh iya, aku belum absen. Rey, sambil Rey. Gue absen dulu. Oke. Jadi ada yang namanya liabilities distortion. Tadi kan asset distortions ya. Bagaimana perusahaan tuh setelah melaporkan akuntansinya, sebenarnya itu tuh kewajibannya tuh sudah terpampang nyata seperti economic reality yang bakal dihadapi apa enggak. Baik dia sudah mengikuti PSAK gitu ya, sudah mengikuti IFRS GAAP apa belum, dua-duanya masih bisa menghasilkan distorsi akuntansi. Karena kenapa? Jadi ini alasannya, salah satunya gimana kewajiban itu sebenarnya berasal, gimana kewajiban itu tuh timbul. Kalau misalnya kewajiban tersebut tuh masih belum pasti bakal timbul apa enggak, kemudian dipastikan oleh perusahaan karena jadi manajemennya menggunakan judgement bahwa tahun depan kita bakal tahun depan kita bakal membayar ini. Jadi dia mencatat itu sebagai hutang atau sebagai kewajiban. Padahal itu tuh belum pasti. Itu bisa jadi dilakukan sehingga menghasilkan distorsi dari liabilities. Misalnya ini, jadi ada software dari perusahaan bakal menerima uang dari customer-nya selama 5 tahun dari lisensi software-nya. Nah, apakah firm ini harus nyatat itu sebagai full cash revenue atau dia nyatatnya sebagai ongoing commitment, sebagai komitmen berjalan setiap tahunnya untuk customer tersebut. Loh, Lanjut. Dan Sorry. Ongoing commitment karena kan itu dalam kontrak jangka panjang kan, dalam 5 tahun. Jadinya gitu, pengakuan revenue-nya dan pengakuan piutangnya, pengakuan utangnya itu tuh apakah diakui pada saat tahun itu tersebut aja atau dibagi menjadi 5 tahun gitu. Oke, terus
setelah kita tahu, udah tahu pasti bahwa suatu kewajiban itu dapat dipastikan bahwa oh ya ini adalah suatu kewajiban bagi suatu perusahaan ini. Gimana cara ngukur kewajiban tersebut? Kayak kalau misalnya cara ini nih, ada mortality rates, ada future inflation rates, jadi membuat valuasinya subjektif. Kayak misalnya aja ya, kayak misalnya tadi kalau lagi bahas leasing, ada lease liability. Lease liability itu kita ngitungnya kan berdasarkan PSAK, disuruh ngitungnya gitu kan, pakai tabel itu, terus dikurangin sama interest expense, nanti ada reductions dan segala macamnya. Pokoknya udah diatur sama PSAK kayak gitu. Ya udah kita ikutin. Tapi apakah itu tuh sebenarnya mencerminkan benar-benar economic reality yang bakal kita bayar? Bukan yang bakal kita bayar sih, yang kewajiban yang bakal keluar beneran, belum tentu. Karena YTM tuh, yield to maturity tuh, atau bunga pasar itu tuh berubah tiap tahunnya, nggak sampai tiap tahun, bahkan tiap hari. Kalau misalnya ke bank itu yield tuh berubah terus. Jadi sebenarnya yang bakal itu tuh simplifikasi dari perhitungan. Jadi kalau nggak mungkin kita hitung tiap hari kan, kewajiban obligasi kita tuh berubah berapa terus tiap hari, sehingga PSAK mensimplifikasi untuk melaporkan bahwa list liability kita tuh sebesar itu dengan asumsi YTM selama 1 tahun segede itu. Padahal YTM tuh berubah tiap hari. Jadi itu salah satu liabilities distorsi itu sebenarnya. Gitu. Ya, aku mau Apalagi nambahin. kalau ada judgement dari manajernya. Lanjut. Ya, aku mau nambahin juga kalau yang jadi inti liability distorsi liabilitas sama seperti aset tadi juga. Jadi kapan kita mengakui kewajiban, sama kayak tadi kapan kita mengakui asetnya, dan selanjutnya adalah gimana mengukurnya gitu. Masalahnya adalah gimana kita mengukur nilai dari kewajiban itu sendiri. Nah, kalau kita ngebahas tadi yang kapan manfaat itu muncul atau kapan kewajiban itu harus kita akuin, itu ada kalau misalnya di FICO itu dia pakai contoh joint operation. Sebenarnya kayaknya di buku juga pakai contoh joint operation. Jadi joint operation itu adalah misalnya kayak waskita, baru habis itu dia kerjasama misalnya sama sama apa nih temennya nih, satunya nih waskita Wika. satunya yang musuhnya. Utama Karya. Utama karya Total. misalnya bikin collab nih, misalnya berdua collab kan, bikin bikin jalan tol dari Irian Jaya ke Sumatera misalnya, bikin jalan tol. Nah, collab lah mereka berdua kan. Nah, terus habis itu joint operation untuk jangka waktu yang lama. Terus habis itu kita harus nentuin yang mana yang benar sebenarnya, yang jadi kan nggak langsung. Kalau usaha-usaha pada umumnya kan kita harus logikakan bahwa usaha-usaha seperti itu yang sifatnya proyek-proyek besar ya biasanya nggak mungkin langsung cash bayar gitu. Biasanya pasti ada sistem utang dulu, kewajiban dulu. Proyek-proyek itu kan sifatnya terbit invoice, baru habis itu nanti kita bayarkan gitu. Biasanya pada umumnya seperti itu. Nah, sekarang karena sifatnya joint operation tanpa kejelasan yang jelas, mungkin kembali lagi kita patokan kita dalam laporan keuangan, kita nggak tahu sebenarnya mana sih yang sebenarnya harusnya menjadi tanggung jawab dari Wika, mana yang menjadi tanggung jawab dari Utama Karya. Nah, apakah benar nilai liabilitas ini adalah liabilitas yang merupakan tanggung jawab sebenarnya dari Wika sendiri gitu. Nah, ini yang menjadi penentuan gitu loh, karena kita nggak tahu gimana sih perusahaan ini sebenarnya, karena bahkan di CLK pun informasinya tuh nggak sepenuhnya disampaikan. Makanya kalau dalam hal kalian ada namanya analisis akuntansi, ada tahapan gimana kalian menentukan disclosure dari perusahaan. Nah, disclosure ini yang biasanya informasinya tuh nggak terlalu jelas karena mungkin informasinya sifatnya memang internal atau memang nggak mau diungkapkan aja oleh perusahaan gitu. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi ada keadaan-keadaan di mana liabilitas itu diakuin di bawah standar. Kalau lebih itu ya aneh ya sebenarnya, kalau lebih
Kalau misalnya ambil contoh, kalau misalnya liabilitas itu diakui lebih, ya berarti mungkin ada kesalahan buat apa juga kita ngecekin. Karena kembali lagi, rasio-rasio liabilitas itu sifatnya kewajiban yang biasanya bakal ngurangin bagusnya perusahaan gitu. Jadi kalau aku ambil contoh misalnya ya, Kimia Farma misalnya, Kimia Farma kemarin. Ambil contoh Kimia Farma. Eh, dia itu punya liabilitas yang tinggi. Kalau teman-teman tahu, misalnya kemarin bahas sama dosen, liabilitas dia tuh tinggi di tahun 2019, kayak naiknya jauh banget sama tahun 2018-nya. Nah, liabilitasnya tinggi. Nah, habis itu kita nggak tahu apakah sebenarnya setinggi, apakah keadaan ini sebenar-benarnya disampaikan gitu loh, karena memang diskursusnya kurang. Dan ini juga bakal ngaruh nanti ke bagian distorsi ekuitas, karena kalau aku lihat di distorsi ekuitasnya, dia itu punya namanya comprehensive income. Comprehensive income itu adalah pendapatan-pendapatan yang nggak ada wujudnya, teman-teman. Pendapatan-pendapatan yang nggak ada wujudnya, biasanya pada umumnya dia nggak ada wujudnya, nggak ada nilainya, tapi bisa menambah income. Nah, comprehensive income perusahaan di Kimia Farma itu di tahun 2019 itu gede, apa kayak lebih tinggi dibandingkan tahun 2015-nya. Nah, kita nggak tahu apakah keadaan ini memang disengaja oleh Kimia Farma, komprehensif income ini, apakah nilai-nilainya itu benar-benar merepresentasikan ini loh, income-income yang memang harus diakui sebagai sesuai PSAK gitu loh. Nah, karena nilainya yang besar sekali, jadinya efek sampingnya apa? Ada namanya debt to equity ratio. Debt to equity ratio itu biasanya pada umumnya dipakai oleh pemegang-pemegang saham. Dipakai oleh pemegang-pemegang saham untuk meneliti apakah perusahaan ini dalam keadaan baik atau enggak. Kenapa sih? Perlu dilakukan namanya debt to equity ratio ini menjadi penting. Gitu. Ini setahu aja ya, dengan pemahamanku, kalau ada salah mungkin kalau ada teman-teman yang main saham, salah kamu. Ya, kalau salah ya salah aja gitu. Karena aku juga nggak main saham, jadi kalau misalnya memang salah, tolong dibenerin. Kenapa DER penting? DER itu penting terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memang fokusnya dia ke publik, dalam hal di bursa, dia menjual sahamnya di bursa, itu jadi penting karena debt to equity ratio itu melambangkan, teman-teman harus tahu, ada sifatnya namanya apa yang harus dilunasi lebih dahulu, kepentingan saham apa kepentingan dari pemilik obligasi atau pinjaman. Nah, pada umumnya yang harus dipentingkan duluan itu adalah kepentingan yang megang liabilitas. Jadi sebelum dia ngelunasin ngeberi dividen, dia itu punya kewajiban buat ngelunasin ini loh, interest dari perusahaan ini. Nah, kalau misalnya liabilitasnya tinggi, berarti bisa kita ambil kemungkinan bahwa wah berarti jelek nih, karena kita tuh saham kita ini dividennya bakal kecil karena di perusahaan ini kan harus melunasin interest dia dulu. Yang efek sampingnya apa? Karena dia melunasin interest, net income-nya turun. Net income turun, berarti nanti pembagian dividennya lebih kecil. Nah, itu efek sampingnya. Akhirnya nilai perusahaan di pasar saham itu bakal jelek kalau misalnya DER-nya tinggi gitu loh. Itu yang jadi patokan biasanya. Nah, inilah yang menjadi celah dari perusahaan di mana biasanya ada permainan, ada yang dimainkan. Jadi PSAK itu karena sifatnya fleksibel, accounting flexibility-nya mungkin ada yang bisa dimainkan. Nah, di situ yang dicari celahnya. Mana sih yang bisa dimainkan, mana sih yang bisa dikecilkan dengan tujuan ya macam-macam. Misalnya ambil contoh misalnya DER ini gitu. Nah, jadi ini sama aja sih isinya. Jadi kadang ada namanya sifatnya unearned tapi diakuin duluan gitu, unearned revenue. Uh, jadi padahal seharusnya dicatat sebagai unearned yang sifatnya adalah utang tapi sudah diakui langsung sebagai income. Kadang juga ada namanya yang tadi liabilities. Ingat teman-teman ada namanya lease liability, itu kembali lagi dia ngakuin sebagai personal atau finansial. Kemudian juga yang masalah course. Jadi kalau aku kurang tahu juga sih sebenarnya kalau piutang ini aku lupa kalau piutang ini gimana. Dulu kita pernah diajarin kayaknya piutang itu ada namanya with course atau dengan without course. Jadi kalau kita ngejual piutang ke orang lain, itu aku lupa materi tingkat 2 atau tingkat 1. Kalau kita ngejual piutang ke orang lain,
itu kadang ada kita ngasih risiko dia, kita ngasih risiko, ini risikonya pindah nih, risiko default-nya itu pindah ke yang beli piutang kita. Misalnya kita itu diutangin sama sama B, A diutangin sama B. Nah, habis itu si C ini datang nih, gue beli deh apa piutang lu, gue beli piutang piutang si C ini, kasih harga, tapi nanti risikonya lu yang tanggung ya. Si A bilang ke C. Nah, itu berarti without course. Nah, tapi kalau dengan with course, nah itu berarti ada kemungkinan risiko itu masih ditanggung sama si pemilik. Risiko itu masih ditanggung sama si A. Risikonya itu masih ditanggung sama yang ngejual piutang itu. Nah, itu kadang nggak diakuin gitu loh, nggak diakuin. Padahal itu kan sebenarnya risiko yang harus dinilai utangnya. Utangnya itu harus dinilai. Risikonya berapa sih? Nah, itu harus dinilai dan harus dilaporkan dalam bagian liabilitas. Kadang nggak dilaporin gitu. Itu yang jadi masalah. Dan terakhir juga penentuan pensiun sama post retirement, itu kadang nilai manfaatnya itu nggak pasti. Kembali lagi, ini sifatnya estimasi yang kadang kita nggak tahu berapa nilai sebenarnya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah sebelum kita ngebahas soal, jadi yang terakhir adalah equity distortion. Apa aja sih sebenarnya yang bisa mengakibatkan distorsi terjadi di equity? Teman-teman harus tahu lagi, equity ini adalah nilai sisa ya. Ini ada penjelasan residual claim on firm asset after paying out the other claim holder. Nah, anggapannya gini, segala hal yang terkait dengan aset dan segala hal yang terjadi dengan ekuitas itu nempelnya pasti ke efek sampingnya bakal ngaruh ke ekuitas itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya memang ada distorsi di aset, ada distorsi di liabilitas, itu ya pengaruhnya ke equity gitu. Ambil contoh lagi deh, kita balikin lagi ke bahasan lease liability misalnya. Lease liability, terus habis itu muncul kalau misalnya dicatat sebagai financial lease, dia bakal nyatet ada namanya depreciation expense, terus ada interest expense. Depreciation interest expense itu ngurangin income. Income masuknya kemana? Ke modal gitu loh. Jadi secara tidak langsung juga pun segala distorsi yang terjadi di bagian aset dan liabilities itu nanti bakal ngaruh ke equity distorsi gitu, bakal ngaruh ke distorsi ekuitas. Nah, kadang juga keadaan lain yang menyebabkan distorsi ekuitas adalah tidak tercatatnya aset yang atau liabilitas gitu. Ini biasanya dicontohkan dengan adanya hybrid securities. Nah, hybrid securities. Jadi dia itu sifatnya tuh nggak jelas karena dia dianggap sebagai bond juga kita nggak tahu, dan kita juga kadang menganggap dia sebagai saham juga belum terekses atau belum diubah ke dalam bentuk saham. Ini kalau teman-teman ingat, ini dulu namanya share option, teman-teman. Ada yang contoh itu share option. Jadi tahapannya adalah dia itu, ini aku mau bulatin di sini aja nih. Kalau teman-teman lihat, jadi contoh kasusnya adalah perusahaan itu ngejual bonds dengan tingkat interestnya adalah 4,75%. Nah, tapi ini dia ngejual notes yang bisa diubah ke dalam bentuk saham. Nah, dia bisa diubah ke dalam bentuk saham. Nah, dengan tingkat bunga 4,75%. Nah, seberapa bulan sebelumnya Amazon itu juga sudah menjual notes, tapi nggak ada opsi convertible-nya dengan tingkat bunga 10%. Nah, kalau teman-teman tahu, kenapa sih bisa beda nih bunganya nih antara yang ada convertible sama yang nggak ada. Nah, teman-teman harus lihat, kalau dia nggak convertible, berarti convertible ini gunanya apa sih? Ini kan opsi. Opsi itu adalah untuk salah satu tujuan opsi adalah menurunkan tingkat pembayaran bunga. Jadi ini loh, karena kita ngasih fitur opsi, kita kasih fitur opsi gimana nanti kamu misalnya setelah 3 tahun atau 5 tahun punya bonds ini, nanti habis masa pakainya si bonds sudah kita kembalikan pinjamanmu, kamu punya opsi untuk membeli lagi saham gitu loh. Kamu bisa membeli saham dengan harga sekian gitu. Itu kan opsi dari bonds itu sendiri. Nah,
karena ada opsi kan berarti kan ada fitur lain lah dari bonds itu. Nah, karena ada fitur lain, ya udah kita kurangin karena kita kasih fitur lain, ya udah ya tingkat bunganya aku kasih cuma 4,75% nih. Kalau yang lain dapatnya 10% gitu. Nah, ini jadi dia ada faktor, ada fitur yang menyebabkan interestnya bakal lebih turun dibandingkan yang original yang lain gitu. Nah, kalau misalnya ada perbedaan ini, terus nanti kita bakal hitung, ini prinsip yang dulu kita belajar. Nah, jadi kita hitungnya gimana? Kita hitungnya pakai value of ini. Jadi ada 125 sama 10%. Jadi kita ngitungnya dari 125 ini berapa sih dibayarnya per 10. Kan bonds itu atau notes itu kita bayar interestnya tiap periode. Kita bayar interestnya tiap periode. Nanti kita cari nilai present value-nya berapa. Oh, ternyata nilai present value-nya adalah dengan tingkat bunga 10%, kita samakan dengan kita samakan dengan notes lainnya ya, yang nggak ada fitur, itu nilainya 0,87. Nah, 0,38-nya sebagai apa? Sebagai share option. Nanti diakunya kita sebagai share option. 0,38-nya adalah share option. Ini adalah share option. Nah, jadi kemudian ya udah, kalau jadi sebenarnya permasalahan dari equity distortion itu cuma di sini ya. Cuma menentukan hybrid securities itu berapa yang harus kita akuin sebagai liabilitas, berapa yang harus kita akuin sebagai bagian dari equity. Oke, selesai. Stop share. Oke, itu tadi sudah buat yang terkait dengan materi distorsi ekuitas, distorsi akuntansi. Teman-teman nanti bisa juga lihat dari materinya teman-teman tentor sebelumnya, itu juga sama. Ini mungkin kami juga menambahin. Sekarang kita mau bahas soal. Oke, lo mau nge-share? Sorry. Wah, hilang orang itu. Setelah ini kita bakal bahas soal. Jadi aku ngambil soal dari tahun 2019. Gitu. Aku ngambil soal tahun 2019. Tunggu ya. Hilang lagi. Gue masih nggak bisa share screen dan. Oh, masih nggak bisa. Ya udah. Gue nge-share gitu lo aja ya. Apa? Jawaban lo ya. Excel lu itu ya? Enggak. Aman. Tenang. Oke. Ya, tenang. Bentar, gue ada kirim yang baru. Oh ya. Apa perbedaannya? Ada dua kemungkinan. Oke. Yang liability distorsi. Jangan sok keren deh. Mana kamu udah ngirim ini? Sabar ya teman-teman ya, maaf ya. Nanti evaluasinya jangan dinilai jelek. Enggak apa sih, enggak aja. Pesan. Aku sambil nampilin deh. Gimana yang nge-share-nya ya? Oh iya. Oke. Share screen, Excel, ALK. Udah ya.
Nah, soalnya di mana? Soalnya tunggu, aku share dulu. Silakan Anda jelaskan. Oh, aku dulu. Ya, silakan Ray. Tunggu aku. Soalnya kali ya. Kita kirim dua-duanya filenya ke grup juga sekalian ya. Bentar, aku kirimin. Ya, sama soalnya. Oke. Jadi ini soal tahun 2019 20. Enggak, 18-19. Jadi ini soal tahun 18-19 angkatan Adiga Nadia. Ini soal nomor 2. Soal nomor 2. Jadi sebenarnya memang ya sudah dibahas sih gitu loh. Jadi ya kita cuma menjelaskan ulang aja, sama kita ada punya paham sendiri lah terkait jawaban. Kalau misalnya teman-teman lihat kok ini ada kuncinya, nah kita punya paham sendiri lah dari soal ini. Lo mau jelasin dulu nggak? Oke. Jadi gini. Lo bisa share screen sekalian soalnya nggak? Jadi share screen-nya gede, terus lo buka soalnya sekalian bisa. Kalau sambil Desktop tampil gitu bukan gimana Excel-nya ya? doang gitu. Version of screen. Ini kali ya. Maaf ya saya udik. Kalau 2 gini gimana? Ini kalau ini dia minta screen ini kalinya. Oh ya, bisa. Tunggu aku ubah dulu. Nah, baca soal dulu kali ya. Buka dulu foldernya. Soal Paling kanan, Pak. Oh, paling kanan ya? Itu UAS. Ini kan soal ini kan? Ya. Oke. Teman-teman, jadi ini ada soal tahun 18-19 UTS-nya. Jadi kalau misalnya ngelihat soal ini, kiblatnya kita buat UTS nanti, sulit banget teman-teman. Jadi Nggak boleh gitu. Ya, bercanda. Nantang. Jadi lumayan menantang karena kayak menggabungkan AKL dan ManQ. Nah, jadi tapi di soal 2 ini kan kita bakal bahas accounting analysis, jadi agak lumayan AKL banget. Nah, kita baca dulu soalnya ya. Maskapai penerbangan SQ adalah perusahaan penerbangan bla bla bla, perusahaan konglomerasi berniat untuk melakukan investasi. Nah, jadi ada kepentingan nih si konglomerasinya pengen investasi ke SQ. Untuk keperluan tersebut, mereka menyewa konsultan keuangan untuk analisis laporan keuangan. Oke. Terus ada data ini. 1. Berdasarkan CLK, informasi mengenai aset pesawat berasal dari leasing. Dapat dilihat di tabel 1. Jadi leasing, tapi nggak tahu operasional lease atau financial lease, belum disebut. Nomor 2, kontrak operasional lease A dan B mempunyai ketentuan sama, kecuali pada bagian masa sewa, di mana A yang memiliki masa manfaat ekonomi 10 tahun, disewa selama 8 tahun. Nah, sedangkan B memiliki masa manfaat ekonomi 10 tahun, disewa selama 7 tahun. Curigai. Jadi ini mungkin analisis akuntansinya yang nggak semua orang bisa dapat. Aku pun nggak dapat kalau misalnya nggak baca pembahasannya. Jadi ternyata kan kita kemarin kita pelajarin bahwa kalau misalnya dia sewanya di atas 75% dari masa manfaat, maka disebut financial lease. Jadi sebenarnya operating lease A itu nggak boleh operating, tapi dalam bentuk financial lease. Oke.
Nomor 3, data keuangan lain bisa dilihat di itu dan profit, oke. Nomor 4, data industri penerbangan memberikan informasi bahwa rata-rata rasio depresiasi terhadap nilai aset 6,13%. Itu artinya perbandingan dengan peer group, peer industri. Jadi teman-temannya depresiasi asetnya tuh 6,13%. Tapi nomor 5 dia bilang, aset disusunkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Artinya tergantung nggak tergantung sama rata-rata industri kan dia. Nah, masalahnya metode garis lurusnya tuh jauh nggak melencengnya dari rata-rata industri itu. Apakah sekitar 6,13% juga gitu loh. Oke. Jadi kita disuruh lakukan analisis apa ada distorsi apa enggak. Kalau ada jelasin. Terus nomor B, kalau misalnya ada distorsi, gimana cara kita recasting? Gimana caranya bikin laporan keuangannya jadi bener lagi gitu loh. Silakan Dan. Ya gitu apa? Jadi kan tadi sudah jelasin juga, aku sebenarnya nggak tahu sebenarnya bahwa dia itu keadaannya adalah ternyata A ini nggak boleh loh, A ini nggak boleh jadi finansialis gitu. Nah, ini kembali lagi ke bahasan itu kemarin teman-teman yang tadi aku jelasin bahwa list ini nih sifatnya dia punya banyak tes gitu dan banyak tes yang mempengaruhi. Misalnya ambil contoh juga yang contoh list apa aja sih tes-tes yang mungkin dari list ini. Yang aku ambil contoh list B dulu, tulis. List B itu kan 7 tahun dibagi 10 itu sama dengan 70% ya. 70%. Nah, ini dia berarti kurang dari 75 karena kalau ini namanya masa-masa sewa atau rent term, lease term. Operasional. Jadi itu ada beberapa jenis tes dari type test of lease. Setelah kita lewati non-cancelable itu kan ada beberapa tes. Misalnya yang masalah adanya purchase option. Ada nggak sih hak untuk membeli di setelah masa sewanya berakhir? Kalau dia punya, berarti kita bisa lakukan itu sebagai finansial. Nah, contoh lain apalagi lease term. Lease term itu dia harus lebih dari 75%. 75% dari apa? Dari masa manfaat ekonomisnya si produk, si barang yang kita sewa ini. Kan ini masa manfaatnya 10 tahun. Kita sewanya 8 tahun. Oh, 80%, berarti lebih dari 75%. Lebih dari sama dengan. Ini lebih dari sama dengan. Kemudian apalagi? Fair value test. Fair value test itu yang pakai rumus dulu. Sebenarnya nilai wajar sewa kita itu mewakili nilai wajar keseluruhan dari produk nggak sih? Itu komposisinya adalah lebih dari 90%. Ada juga namanya alternative use. Alternative use itu setelah barangnya habis, masa manfaatnya habis, bisa dipakai nggak sih sama perusahaannya lagi yang nyewain, mau dipakai nggak sih gitu. Itu alternative use. Kalau dipakai berarti itu namanya finansial. Terus aku lupa terakhir itu ada apa namanya, aku lupa. Pokoknya satu lagi type test of lease. Nah, tapi kembali lagi teman-teman, kita harus tahu akuntansi yang kemarin. Tapi kita nggak bisa terlalu kritis juga gitu. Nah, kan kalau menurut pendapatku sendiri, operating lease ini apa? Jadi itu sebenarnya ada informasi dia operating lease. Berarti sebenarnya anggapan awalnya adalah ini harusnya operational lease pada awalnya, operating lease. Tapi mungkin karena perusahaan itu ada namanya lease term ini yang 75%, ya udahlah, berarti harusnya 75%. Berarti lebih dari 75% berarti kita akui sebagai finansial gitu. Bukan sebagai finansial. Nah, karena sudah diakuin, jadi menurutku teman-teman, patokan kita untuk menentukan adanya distorsi atau tidak, itu lihat dulu
di bagian table. Lihat dulu di bagian table-nya. Nah, jadi tuh keadaannya nih aneh sih sebenarnya. Jadi dia punya financial list, dia punya operating list A, dia punya operating list B. Memang keadaan awalnya adalah operating list gitu. Nah, tapi kenapa nggak keseluruhan yang diakuin, itu masalahnya. Kenapa dia cuma ngakuin sebesar 1.235.000? Kenapa nggak semua list A yang kontrak list A itu diakuin semuanya nilainya ke bagian financial list? Nah, itu masalahnya kan. Nah, akhirnya jadi pertanyaan lah, kenapa kok bisa dilakuin seperti itu aja gitu. Nah, habis itu karena kita curiga, itu nanti kita akuin sebagai red flag-nya perusahaan gitu. Oh, ini red flag-nya gini, harusnya diakuin sebagai operating, tapi kita harusnya diakuin sebagai finansial, tapi malah diakuin sebagai operating. Nah, itu kita tetapkan itu sebagai red flag. Tanda tanya lah istilahnya, tanda tanya besar. Nah, setelah kita tetapkan tanda tanya, akhirnya kita teliti, kita undo transaction-nya. Kita undo transaction dari list ini. Kalau teman-teman lihat di Pak Eko nanti yang depresiasi bakal dijelaskan sama Ray. Jadi di list ini ada beberapa tahapan dalam menentukan distorsi dari liability yang terkait list. Karena distorsi liability yang dibahas oleh Pak Eko juga itu cuma terkait list. Jadi ini mirip-mirip sebenarnya sama bahasan Pak Eko, cuma beda kasus saja. Nah, tahapan pertama adalah kalian harus tentukan namanya rate-nya. Kan kita ini kan mau menentukan, kita mau nentuin operating list ini kalau dimasukin ke financial risk efeknya apa sih gitu kan. Si operating list A ini kalau kita masukin ke financial list efeknya apa sih, berapa sih efek, gimana sih efeknya ke akun-akun yang lain. Nah kan karena pertanyaannya kan bagaimana melakukan recasting dan identifikasi akun mana saja yang terpengaruh kan. Nah, akhirnya kita teliti lah apa aja sih yang bakal mungkin terjadi. Nah, akhirnya kita nulis lah nilai list masing-masing. Nah, di tahun pertama itu ada financial list sebesar 460. Salah ini. Ya harusnya 460 ya. Tahun pertama ini 460. Nah, ini 460. Sebenarnya sama. Nah, ini 475 di tahun pertama, not later than 1 year. Terus later than 1 year, but not later than 5 years. Nah, cara nentukan yang 9375 ini gimana gitu. Nah, pertama, ya. Jadi gimana cara menentukan 93,75? Jadi kalau di itu jelasinnya karena ini ya, kalian harus lihat keterangannya dulu. Not later than 1 year. Berarti ini financial list yang masih setahun lah, masih setahun. Dalam 1 tahun itu kita harus bakal keluarin 475.000 dan 475.000 kita bakal keluarin. Nah, di tahun pertama. Nah, dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 kita bakal keluarin 375. Tapi kan kita nggak tahu berapa masing-masing tahun gitu kan. Nah, ini bisa pakai proporsionalkan aja. Jadi proporsionalnya adalah 375.000 dibagi sama berapa tahun. Dari tahun pertama sampai tidak lebih dari 1 tahun, tapi nggak lebih dari 5 kan. Berarti 4 tahun kan, bagi 4. 93.750. Nah, itu kita taruh di tahun kedua sampai tahun ke-5. Nah, itu nilainya ada 93.750. Nah, terus habis itu ada keterangan 400.000 untuk lebih dari 5 tahun. Tapi kita nggak tahu nih, lebih dari 5 tahun ini berapa tahun kan gitu kan. Kita nggak tahu berapa tahun. Nah, ini kita boleh pakai asumsi bahwa ya udah deh proporsionalkan aja buat yang tahun-tahun selanjutnya. Oh, berarti kita langsung bagi aja 400.000. 400.000 ini karena nilai di sini ya, nilai financial list untuk lebih dari 5 tahun itu kan 400.000 kita bagi sama 93.750. Kan per tahun itu kan 93.750 dari tahun sebelumnya. Dapat nilainya 4,2667. Apa sih artinya ini? Berarti list kita itu setelah tahun ke-5 masih ada 4 tahun lebih 1. Berarti 5 tahun karena 4,0,2.
Berarti untuk yang dari tahun ke-6 sampai tahun ke-9 itu nilainya sama 93.750. Tapi bedanya di tahun ke-10 tuh kita hitungnya dengan cara nggak tahu, Ore cuma masukin aja. Kita ngitungnya dengan cara ini adalah sama dengan ini kan 4,2667, berarti karena 4-nya sudah hilang, sudah 4 tahun nih, berarti ini kita hitung berapa sih proporsi kalau cuma 0,2667 itu berapa gitu. 0,267 dikali dengan berapa tadi per tahunnya adalah 93.750. Oh salah. No. Salah. Aku pakai titik, harusnya koma. Nah, 25031,25 ini dibuatin ke bawah aja jadi 25.000 ya. Nah, totalin jadi 1030516. Nah, ini adalah nilai yang sama ya, sama dengan di financial list. Coba teman-teman lihat, itu nilainya sama. 1030516 sama dengan nilai dari yang ada di dalam laporan yang dalam perhitungan kita ya. Nah, sudah dapat 1030516 nilai listnya. Kemudian kalau teman-teman tahu kan ini kan isinya adalah, kalau teman-teman ingat rumusnya adalah kita pengen angkanya itu menyesuaikan sama 1130647. Ini 1130647. Enggak lah, cuma bom bengut, habis itu ada dia 1130647. Nah, jadi 1030 ini adalah kalau misalnya kita bikin formatnya, berarti ini adalah kan kalau teman-teman ingat 475 ini adalah nilai cash flow ya, nilai cash flow ini nilai list atau cash flow. Nilai list atau cash flow. Nah, nilai list atau cash flow itu nanti efek sampingnya baru nanti kita tentukan berapa sih nilai present value dari masing-masing nilai list ini. Nah, present value-nya kita pakai patokan 1130. Gini. Ini soal yang ini ya, Rek? Bener ya? Iya. Jadi, ini satu ya? Iya, ini satu. Salah ya? Oh, Salah. Cool. Jadi, coba gini Dan. Cerita tadi. Terus buka 470.297-nya. Yang atas ya, iya itu. Klik 2 kali. Ganti 1,05. Enter, terus tarik ke bawah yang kayak apa? Iya gitu. Oke. Kalau 55 Dan? 1,055. Juga. Oke. Jadi gini teman-teman, cara nyari jawabannya kan 475.000 itu di present value-in. Gimana cara present value-in-nya? Rumusnya tuh 475.000 dibagi 1 tambah R tambah 93750 bagi 1 tambah R pangkat 2 tambah 93750 bagi 1 tambah R pangkat 3 937 sampai gitu sampai bawah sampai 10. 25.000 bagi 1 tambah R pangkat 10. Tapi masalahnya R-nya nggak tahu, ya kan? Nah, jadi cara nyarinya itu pakai interpolasi. Interpolasi itu artinya apa? Interpolasi itu artinya nebak-nebak. Tapi kalau kita belajar di ManQ, interpolasi itu kita nebaknya ada landasan ini, ada landasan
Coupon rate. Coupon rate ya. Ada coupon rate. Tapi di sini nggak ada coupon rate. Jadi kita benar-benar nebak persentasenya berapa. Makanya aku cobain ini 1%, 2,7% sampai 3%. Ternyata salah, dan ternyata 2,7% itu 1,130, sedangkan yang diminta 1.030.000. Nah, yang mendekati itu 5,5% barusan. Jadi kan dicobain tuh. Jadi dibikin rumus Excelnya. Nanti kalian lihat sendiri rumus Excelnya di file Excel yang kasih. Itu tinggal ubah persentasenya. Nanti ditarik ke bawah, jadinya 1.027.000. Kalau 5,5% tadi ada. Ya 5,5%. Nah, 1.027.000 itu masih belum mendekati itu. Jadi sampai 1.030.000. Jadi nanti tuh 5,5%, 5,4%, 5,3%. Kita cobain terus kombinasinya. Itu namanya interpolasi sampai dapat yang 1.030.000 lah seenggaknya. Nah, dengan 1.030.000 itu, nanti aku update ya. Sorry ya, salah. Aku salah lihat ternyata. Bukan 1.130.000 tapi 1.030.000. Jadi tunggu aku kayaknya ada ngerjain. Kau langsung nebak 5% ya? Iya, aku uji cobanya pakai 5% karena di satu. Padahal 5% itu dicarinya yang susah. Gimana cara nyari 5%-nya? Kalau selanjutnya biasa aja yang kayak tadi sebelah-sebelahnya kan. Ya. Jadi ini kan iya, jadi kita ngelihatnya dari berangkat dari sini. Kayaknya tadi ini deh, Rey. Kenapa? Ini kayaknya tadi ada salah naruh angka deh. Bukan 460 ya? Ini 475 dari mana? Emang 460? 460. Iya, di soal juga 460. Tahu. 460 ya. Sorry. Jadi kayaknya, itu ngaruh tuh, Rey. Jadi kayaknya itu ngaruh. Coba kita ubah ya, Rey. Kita ubah ya, teman-teman. Aku nampilin soalnya lagi. Nah, jadi 475-nya ganti 460. Tapi nilainya nggak bakal sama pasti. Iya. Terus 5%. Ininya 5% dan yang 1% itu jadi 5%. Iya. Terus tarik ke bawah. Boom. Tuh. Jadi benar 5%. Jadi tuh tahapannya kita ini nggak usah dijumlahin. Sebenarnya kalau mau dijumlahin juga nggak apa-apa. Ini kalian bisa jumlahin nih. Jumlahin itu kan nilai keseluruhan kan. Nilai keseluruhan dari financial list-nya atau cash flow-nya. Nah, sebenarnya tahapannya itu adalah menentukan pakai yang di present value kan. Jadi 1 plus interest pangkat berapa, nanti semuanya itu dari tahun 1 sampai tahun 10 kalian interestkan harus dapat hasil 1030516 karena memang di sini mintanya segini ya. Nah, harus dapat hasil segitu, dia minta hasil segitu. Nah, ini kalian tentukan berapa persentase bunganya yang pas buat hal ini gitu loh. Berapa sih persentasenya? Nah, itu nanti dapatnya bakal 5% ya. Ini tadi ada salah mungkin. Nah, jadi ini 5%. Nah, tapi penerapannya gini ya teman-teman, kalau teman-teman mau bikin misalnya. Tapi mudah-mudahan sih cheat sheet sudah keluar sebentar lagi gitu. Karena dengan ada cheat sheet memudahkan lah. Tapi karena cheat sheet belum keluar, teman-teman bisa pakai pendekatan ini. Jadi kalian bikin seperti ini, terus habis itu bikin tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berapa tahun pokoknya, dengan patokannya tadi, dibagi 5, terus habis itu nanti cari sisa tahunnya, berapa sisa tahun, terus habis itu nanti kalian pakai yang pendekatan ini, di drop, dikasih ya pakai Excel-nya juga apa sih, dikasih dolar, terus habis itu nanti, nah bunganya kalian mainkan. Mau kalian mainkan berapa, pokoknya harus dapat hasilnya sesuaikan sama angka yang di sini gini. Ini kan karena angka fair value ini sudah nih, ini angka fair value. Karena financial charge itu kan sudah interest, itu biasanya interest expense, itu sudah sesuaikan. Nah itu interest yang kita cari, berapa sih interest sebenarnya. Nah ini kebetulan dapatnya 0,5 ya, 0,5%. Efeknya apa? Kalau sudah dapat 0,5, dapat 0,5%, nah
berarti kita bisa ngambil kesimpulan bahwa financial risk-nya adalah 15% ya. 5% untuk tarif dari financial risk ini sendiri. Nah, kembali lagi, yang kita mau lihat yang salah di mana sih? Ada distorsi yang di operational risk. Nah, operational risk ini yang kita teliti kesalahannya ya. Jadi, ini aku tampilin. Kita uji yang dicurigai mengalami distorsi. Sebenarnya kalau kalian mau pakai di buku, dikunci di pembahasan yang ada di Brigada juga itu nggak salah pendekatannya. Di pendekatan Pak Eko juga nggak salah gitu loh. Nah kalau aku sekarang pakai pendekatannya Pak Eko di sini. Jadi kalau pendekatannya Pak Eko itu dia menguji distorsinya karena kita sudah dapat interest 5% ya. Nah terus kita pengen nguji kalau misalnya kita pakai prinsip yang tadi, yang fair value yang tadi, yang untuk yang di atas tadi kan kebalik nih, kita nyari interest-nya. Sekarang kita nyari present value-nya untuk yang yang dicurigai, yang operational cash flow untuk yang list. Nah, ini ya. Jadi kita mau nyari nih berapa sih nilainya 380 kalau misalnya kita majuin ke awal tahun. Nah, kita majuin, kita cari present value-nya. Jadi aku sudah naruh tahun pertama 1 itu 100.000, di tahun 2 sampai 5 karena ini ada keterangan ini, kembali lagi ke keterangan bahwa di antara 1 sampai 5 tahun itu adalah 240.000, berarti 240.000-nya kebagi 4 ya. Berarti 60.000 semua. Nah, dan terakhir adalah di tahun terakhir rather than 5 years karena kurang dari 60 kan berarti ya sudah mungkin habis di tahun ke-6 gitu. Nah, ini berarti di tahun ke-6 adalah 40. Setelah dapat kita taruh 5%. 5% ini kan bunganya nih. Bunga dari yang tadi kita sudah tetapkan kalau financial risk berarti pakai bunga 5% ya. Nah, hasil 5% ini kita present value kan. Nah, jadi ini aku present value kan. Jadi ini ada ya ini nggak tahu bikin kalau ini ya, kalau aku ini pakai pendekatan yang Pak Eko, jadi aku present value kan untuk masing-masing tahun. Jadi ini aku pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 sampai pangkat 6. Dapat hasilnya adalah 327,725. Ini aku kebetulan angkanya nggak aku kurangi 3 ya, nolnya ya. Jadi ini kalau kalian tambahin 3 juga nggak apa-apa. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan. Kan tadi financial risk itu isinya adalah apa sih? Ada namanya right of use asset. Right of use asset. Ada namanya lease liability. Lease liability. Nah, kalau dia nggak pakai financial lease, ini nggak ada nih, dua ini nggak ada. Gitu. Right of use asset ini kan aset, ya jelas. Lease liability. Nah, berarti kalau misalnya kita tetapkan, kan kita sudah curiga dari awal nih, bahwa kita bilang, wah ini salah nih, harusnya operational list A itu masuk financial list semua. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan. Karena kita sudah dapat nilai present value-nya sebesar 327.712. Nah, itu kita tentukan mana yang menjadi current, mana yang enggak. Kalau yang current, ini aku ambil yang tahun pertama ya. Tahun pertama ada 95.238. Sementara tahun non-current-nya, ini harusnya non-current asset dan liabilities. Ditambahin non-current asset liabilities. Itu nilainya 2324744. Kalau kalian mau dari keterangan, jadi saya menyimpulkan bahwa jika operating list itu diakui sebagai financial list, efeknya adalah kita bakal mengakui penambahan current asset dan current liabilities sebesar 95.238 dan pengakuan penambahan non-current asset dan non-current liabilities sebesar 232.474. Itu cara jawabnya. Ini nggak salah, karena dosen koordinator pun menjawabnya seperti ini gitu. Tapi kalau di pembahasan, dia pakai pendekatan, nanti teman-teman bisa lihat di pembahasan gimana. Dia itu pakai pendekatan, jadi
mengando transaksi. Kan sudah dapat bunga 5% nih. 5% sudah didapat. Nah, jadi 5% ini diando dari 40.000 ini. Dari 40.000 ini diando ke belakang. Buat nyari apa sih? Buat nyari interest expense. Buat nyari ini loh. Buat nyari financial charge ini. Nah, financial charge ini nanti bakal disimpulkan bahwa efek sampingnya apa? Perusahaan itu pengen menghindari financial charge ini. Perusahaan itu pengen menghindari adanya interest expense ini dengan adanya operating list. Nah, itu yang dicari dengan pembahasan yang ada di pembahasan UTS ini gitu. Itu sih sekian yang terkait list liability yang depresiasi, Re. Oke. Bentar. Nah, soal depresiasi kan turun dikit Den, lagi Den. Oh, turun. Yang apa nih? Bukan ini. Ya, itu Excelnya. Excelnya nggak kelihatan bahasan gue yang depresiasi. Kiriin berarti ya, kiriin. Kiri. Nah, jadi kan diketahui di awal tadi rate pierce-nya 6,13%. Sedangkan nilai perolehan asetnya kan kita kalau ngitung depresiasi dari nilai perolehan ya, bukan dari cost lah pokoknya, bukan dari book value. Nah, jadi kalau misalnya 6,13% rata-rata industrinya, harusnya penyusutannya 61,3 kan, 61,3. Tapi kalau sekarang itu penyusutannya itu bisa dilihat depreciation expense-nya di soal other financial information bagian depreciation expense dia cuma 40.000. Turun tuh di bawah itu other financial, nah itu 40.000 dari 1 juta itu cuma 40%, cuma 4%. Sedangkan yang kita 6,13% rata-rata peer industrinya itu bisa jadi tanda dari distorsi akuntansi. Jadi seorang investor harus jeli ngeliat itu. Kalau misalnya depresiasinya kecil dibanding teman-teman yang lain, bisa jadi dia tuh judgement-nya salah kan. Jadi laporan keuangannya terlihat lebih indah karena untungnya terlihat lebih gede. Profitnya tuh nggak 214.000 harusnya lebih kecil lagi dikarenakan dia kurang nganuin depresiasi expense-nya gitu. Jadi gimana caranya biar kita tahu yang sebenarnya? Berarti kita harus pakai recasting. Nah, gimana cara recastingnya? Itu kita ketahuin depresiasinya, kita ketahuin akumulasi depresiasinya, kita ketahuin. Yang kita nggak ketahuin adalah tahunnya. Jadi tahunnya adalah cara ngitung tahunnya adalah akumulasi depresiasi 350.000 dibagi sama penyusutannya saat ini 40.000. Berarti kan dapat kita tahunnya ternyata 8,75 tahun. Udah depresiasikan selama 8,75 tahun. Nah, kita sesuaikan 8,75 tahun ini sama penyusutan yang serata-rata grupnya 61,3. Jadi 8,75 dikali 61.300. Jadinya 536.375. Nah, kita bandingin sama 350.000 itu. Jadi akumulasi penyusutan yang sebenar-benarnya kalau dia ngikutin rate-nya teman-teman sebayanya, misalnya ini ASKI kan. Kalau dia ngikutin Garuda sama Lion Air katanya, itu tuh pasti depresiasi mesinnya tuh udah segini sekarang. Udah berapa tadi? Udah 5 berapa tadi? 536.375. Artinya yang selama ini dia sajikan 350.000 itu understated. Jadi balance sheet-nya kelihatan lebih bagus karena asetnya gede, dan income statement-nya terlihat lebih bagus karena depreciation expense-nya kecil. Padahal sebenarnya kayak gini, bahwa dia tuh understated 186.375. Udah, itu cukup untuk melakukan recasting. Bilang kayak gitu. Sudah. Selesai. Oke, kayaknya itu pembahasan soal UTS. Ada yang ingin ditanyain? Jangan apa yang ditanyain. Aku stop recording dulu.